ADC, tumbuh kembang anak. Ya, karenanya kita secara umum atau masyarakat secara umum akan mengira itu bergizi atau tidak biasanya dari ukuran juga bagaimana gizi si anak, bagaimana tumbuh kembang si anak. Nah, keuntungannya apa? Ya, keuntungannya mudah, pertambahan berat badan sedikit atau penurunan berat badan sedikit ya, ini cukup signifikan bisa dinilai, ya, dinilai dengan tampilan ataupun dengan saat menimbang objektif atau inspeksi, ya pemeriksaan inspeksi, maka itu terkadang subjektif. Seorang yang kelihatan kurus, ya kelihatan bukan kurus sih, proporsional tapi tidak kelihatan gemuk sekali gitu ya, bisa jadi ya, secara tidak beda jauh gitu ya, ternyata setelah ditimbang berat badannya pun tidak jauh dari mereka yang kelihatan gemuk seperti itu. Nah, kali itu subjektif, kecuali signifikan sekali perbedaan besarnya. Karenanya untuk berat badan ini kita menggunakan alat, kita menggunakan tools. Maka dicari toolnya yang tentu objektif, yang validitasnya cukup tinggi, reliabilitasnya cukup tinggi. Validitas itu berarti tepat mengukur. Kalau memang berat yang mau diukur berat badan bayi, ya jangan pakai timbangan manusia dewasa. Jangan pakai timbangan manusia dewasa, ada alat timbang bayi sendiri. Kalau yang ditimbang memang bayi, ya apalagi jangan sampai pakai timbangan beras. Nah, jangan pakai timbangan dan lain sebagainya. Jadi objektif kalau tool atau alatnya valid dan reliable. Kalau valid tadi tepat, kalau reliable seperti apa? Valid itu menimbang apa yang seharusnya ditimbang, itu valid. Jadi ibaratnya jangan mengukur apa ya, emas dalam timbangan kue misalnya seperti itu tidak valid. Valid itu mengukur apa yang seharusnya diukur. Timbangan manusia ya buat manusia dewasa, timbangan bayi ya buat mengukur berat bayi seperti itu. Itu valid. Kalau reliable itu alatnya bisa jadi valid, tapi dia ternyata tidak reliable, tidak tetap hasilnya. Tepat itu valid, tetap itu reliable. Dikatakan reliable kalau di saat diukur sekarang dengan diukur mungkin 2-3 jam lagi, ya itu tidak signifikan berubah. Nah, kalau diukurnya sekarang itu misalnya 3 kilo, 3 jam lagi diukur kok menjadi 5 kilo, oh berarti alat atau toolnya ini tidak reliable. Jadi pastikan tool atau alatnya valid dan reliable. Baru kemudian hasil pengukurannya bisa objektif. Dapat diulangi, mudah diulangi selama ada alatnya. Relatif murah, mudah, tidak memerlukan banyak waktu. Nah, ini keuntungan kalau kita menggunakan berat badan sebagai salah satu indikator untuk menilai tumbuh dan kembang. Oke, tapi tetap saja ada kerugiannya tool atau alat ini. Tidak sensitif terhadap proses tubuh. Ya, teman-teman lihat ya, kalau misalnya kita nimbang bayi, tak tahu ya alat nimbang bayi, itu kan tidak sebegitu besar ya. Ada yang belum pernah melihat timbangan bayi? Oke, sudah ya, sudah semua ya. Nah, kalau teman-teman ingat, timbangan bayi itu kan tidak bisa semua bayi akan bisa muat. Kadang ada bayi-bayi yang dia itu panjang badannya cukup panjang gitu ya, mungkin sampai 60 cm ya, atau 59, itu sampai kakinya itu melebihi ukuran timbangan tersebut. Jadi hal-hal semacam itu menjadikan atau kalau bayinya lebih kecil sih semuanya bisa ketimbang. Ya, ada bagian-bagian yang seperti itulah maksud saya. Sehingga kondisi tersebut mengakibatkan tidak proporsi
tidak sensitif terhadap proporsi tubuh, ya. Nggak mungkin bayinya ditekuk, nggak mungkin kan, dan seterusnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Manfaat indikator berat badan. Bahan informasi untuk menilai keadaan gizi, apakah dia baik atau buruk. Selain keadaan gizi, nanti seterusnya akan bisa membantu kita untuk menilai bagaimana tumbuh kembang dan kesehatan si anak ini. Memonitor keadaan kesehatan. Kalau berat badannya itu akut, kronis, kurang, atau BGM gitu ya, nah, maka nanti akan berdampak pada kondisi kesehatan. Kadang ya, karena mungkin jarang dipantau ya, kita taunya ibu membawa bayi itu datang ke bidan sudah dalam keadaan kurang gizi, ya. Sudah kwashiorkor, ya, badannya kurus kering, perutnya tok sing besar, atau mungkin cacingan, ya, intinya kurang gizi. Tidak bisa dipantau, ya, karena dia datang sudah dalam kondisi gitu. Tapi kalau bayi atau balita ini rutin dibawa ke posyandu, rutin untuk ditimbang, ya, sampai kemudian berat badannya turun tidak sesuai dengan kondisi normal, ya, maka ini bisa dimonitor, bisa diantisipasi agar tidak sampai menjadi parah, tidak sampai menjadi kwashiorkor, kurang gizi, dan seterusnya. Ini kalau memang dia rutin melakukan penimbangan di posyandu. Kalau nimbang sendiri, yo, misalnya ibunya tidak tahu, tidak paham tentang nominal bakunya, ya dia tidak bisa menentukan. Karenanya memonitor keadaan kesehatan ini dilakukan pada mereka yang paham, atas atau paling tidak kadernya posyandu. 3 dasar perhitungan dosis obat makanan yang perlu diberikan. Jadi teman-teman, kalau seorang tenaga kesehatan, dalam hal ini sebenarnya DXA ya, DXA memberikan terapi obat kepada bayi balita, ya, tidak semata-mata obatnya saja diberikan, tapi ada penghitungan dosisnya, ya, tergantung obatnya. Biasanya nanti dalam avenue obatnya gitu ya, itu sudah ada aturannya untuk usia berapa maka diberikan bagaimana. Nah, itu biasanya indikator yang digunakan adalah berat badan. Indikator yang digunakan adalah berat badan. Termasuk juga makanan. Penghitungan input, pemberian makanan di rumah sakit, kalau misalnya ada bayi balita yang sakit, ya, diukur juga berat badan. Ini biasanya dilakukan oleh ahli gizi. Oke, untuk ukuran antropometri yang kedua setelah berat badan yaitu tinggi badan, atau kalau pada bayi neonatus kita biasa kenalnya ya panjang badan gitu ya, PB. Jadi kalau pas ada bayi baru lahir, kemudian kita ukur ukuran antropometri, kita nggak akan ketemu tinggi badan, kita ketemunya adalah BB sama PB gitu ya, berat badan sama panjang badan. Keistimewaan ukuran tinggi badan atau panjang badan ini adalah pada masa pertumbuhan ini akan signifikan sekali mengalami perubahan, ya, kelihatan sekali, sampai dengan akhirnya nanti tinggi maksimum bisa tercapai. Fluktuasi tinggi badan pesat, ya, perubahan ya, fluktuasi itu perubahan tinggi badan ini pesat sekali, cepat sekali ya. Bayi kemudian melambat, pesat kembali lagi, utamanya saat usia menars ya, mens pertama, pubertas pertama ya, itu mulai melesat kembali, ya, melambat lagi dan berhenti pada usia sekitar 18 sampai dengan 20 tahun. Jadi kalau misalnya besok ya ingin SDM Indonesia itu punya tinggi badan yang cukup bagus ya, maka bisa sekali untuk kemudian dirangsang pada usia-usia pertumbuhan ini. Jangan kemudian
usia 18 atau 20 tahun pengen jadi model ya gitu, atau usia segitu pengen masuk jadi masuk di Taruna Akabri misalnya, atau akademi yang lain yang membutuhkan tinggi badan dengan limit tertentu. Jadinya pada usia-usia tumbuh kembang ini bisa dirangsang ya. Meskipun tentu saja ada faktor-faktor yang tidak bisa kita pengaruhi seperti genetik dan lain sebagainya. Tapi bisa dirangsang. Keuntungannya apa? Pengukuran objektif untuk tinggi badan ya sama ya. Pengukuran ini dikatakan objektif kalau alat atau toolnya valid dan reliable. Tadi yang saya jelaskan di awal. Dapat diulang, mudah diulang ya. Misalnya pemeriksanya itu berbeda terus kemudian agak ragu, bisa dengan mudah diulang. Alat dapat dibuat sendiri ya, tidak melulu harus beli ya, dengan standarnya saja digunakan sesuai dengan ukuran yang ada. Mudah, murah, mudah dibawa, bisa mobile dan murah. Indikator yang baik untuk gangguan fisik yang sudah lewat. Nah, stunting ya, kondisi gangguan tumbuh kembang yang ada di Indonesia itu paling terlihat ada pada tinggi badan. Ya, mungkin berat badannya cukup signifikan, kelihatan gemuk, tapi berat badannya gak iso modot gitu ya. Jadi terbatas sekali. Oke. Kerugiannya apa? Perubahan tinggi badan relatif pelan. Ya, dia mau makan seberapa, ini tidak cukup untuk bisa menilai asupan gizi. Sukar mengukur tinggi badan yang tepat. Ya, kadang yang bersangkutan ini kakinya nekuk sedikit pun kurang bisa, kurang valid hasil yang akan diperoleh, atau batasan atas dan batasan bawahnya itu tidak sesuai, maka hasil yang diperoleh pun tidak akan valid. Ya, ini batasannya. Kalau di kehamilan kemarin mungkin Aska ibu hamil teman-teman ada pemeriksaan fisik ya, mengukur tinggi badan klien ya. Kalau ibu hamil atau dewasa, maka ini yang perlu diperhatikan. Tumit klien ini menempel pada dinding atau batas dari ukuran tinggi badan. Oke. Jadi tumit itu ini sayang, nempel di temboknya atau nempel di pengukur tinggi badannya gitu ya. Betul-betul nempel. Oke, di sini yang mana yang akan dilurus ya, kaki lurus, pandangan ke depan, jangan nekuk, jangan lihat bawah, jangan juga lihat atas, pandangan ke depan. Karena lihat bawah, lihat atas, maka nanti area atas ini akan mengalami perubahan. Artinya tinggi badan nanti tidak akan valid. Oke, posisi seperti itu. Jadi saat Anda meminta untuk diukur tinggi badan, maka klien siapapun itu nyari ada pakai ini. Sini berdiri di sini, Dek, sudah seperti itu. Oke, jangan lupa tumitnya diminta bagaimana, pandangan mata bagaimana. Ya, kita tidurkan, baru kemudian kita ukur. Kalau di rumah sakit sudah ada papannya ya, tapi kalau di bidan desa di posyandu biasanya kita menggunakan penggaris yang dari kayu ya, yang bagian ujungnya itu ada penahan kepala ya, kemudian ujung bawahnya bisa kita gunakan untuk mengukur kaki. Ini untuk bayi. Nah, antropometri yang ketiga yaitu lingkar kepala. Ya, lingkar kepala. Mencerminkan volume intrakranial yang dipakai untuk menafsirkan pertumbuhan otak mulai dari bayi lahir ya. Selain tinggi badan, berat badan, kita juga melakukan pengukuran lingkar kepala ini, teman-teman. Oke. Pengukurannya seperti ini, ada ya alatnya ya, sama seperti Methylene pada saat kita mengukur
lingkar lilanya Ibu. Masih ingat ya waktu Askep 1 ya? Oke, waktu Askep 1 itu teman-teman mengukur lingkar lengan atas ibu hamil. Ya, lingkar lengan atas ibu hamil. Pakai apa? Itu ada alatnya. Ya, ada alatnya, mudah, kertas ya, kertas harusnya tidak mudah sobek kecuali parah sekali makanya. Karena sudah dibuat tidak dari kertas yang mudah sobek. Nah, itu yang bagian depan untuk lila ibu, yang bagian belakangnya itu bisa digunakan untuk mengukur lilanya bayi, lingkar kepalanya bayi. Mulai dari oksikut, supraorbital, kembali. Nanti badannya pada area ini. Teman-teman yang ukuran alat pengukur lilanya sudah pernah lihat belum? Saya kok lupa ya, di tempat praktek, di YouTube prakteknya Askep 1 kemarin itu, beliau menggunakan kertas pengukur lila atau menggunakan Medline ya? Teman-teman ingat nggak? Lupa ya. Baik, gini aja, nanti biar teman-teman semua pernah lihat, nanti tugas aja ya, cari kertas pengukur lila ibu hamil gitu aja, biar tahu, paling nggak biar tahu, oh seperti ini gitu ya. Soalnya Bu di rumah nggak ada. Kalau di kampus insya Allah ada. Apa sudah ada informasi kita bisa offline, teman-teman? Belum ada, Bu. Belum ada ya? Tapi teman-teman sudah vaksin semua ya? Sudah, Bu. Oke, Sudah, Bu. Belum, Bu. Oh, ada yang belum? Segera vaksin sayang ya. Kalau ada kesempatan, segera daftar. Karena bisa jadi mungkin tidak lama lagi kita bisa offline. Ya, bisa ketemu, bisa ada lihat alat-alat labnya. Gitu ya. Oke, sementara sebelum kita lihat alatnya, paling tidak insya Allah ada browsing banyak kertas pengukur lila. Itu kemudian selain lila juga mengukur lingkar lengan atas, sama seperti lilanya ibu hamil, tapi ini untuk bayi ya. Mencerminkan tumbuh kembang jaringan lemak otot yang tidak terpengaruh banyaknya oleh keadaan cairan tinggi badan dibanding dengan berat badan. Oke, lingkar lengan atas ya. Kalau pada bayi memang tidak signifikan harus lingkar lengan lila ya, tidak harus lingkar lengan atas tangan kanan atau tangan kiri ya. Menilai keadaan gizi atau tumbuh kembang ya, utamanya untuk kelompok prasekolah. Keuntungannya alat murah, bisa dibuat sendiri, mudah dibawa ya, cepat penggunaannya dan dapat digunakan untuk tenaga yang bahkan tidak terdidik. Artinya dia mungkin bukan bidan ya. Mungkin guru-guru TK, guru-guru SD bisa melakukan pemeriksaan ini ya, selama tahu batasnya, tahu apa saja. Tapi kalau guru TK biasanya sudah diedukasi dari puskesmas ya, saat dilakukan pendidikan kesehatan di TK-TK itu, termasuk sikat gigi dan seterusnya. Jadi kalau TK itu kan biasanya memang rutin ditimbang dan diukur tinggi badannya ya teman-teman ya, atau PAUD. Kerugiannya apa untuk lila ini? Hanya untuk identifikasi anak dengan gangguan gizi atau pertumbuhan yang berat aus. Teman-teman, ini nanti ya belajar kelas ini. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Ya, berarti ya, misalnya tidak ada pembelajaran dan kita keluar, materi belum selesai, saya minta Iya, Bu. Terima kasih. Oke, saya tambahkan lagi. Makan jaringan, ya, hanya untuk anak usia 1 sampai 3 tahun, ya.
ini untuk lila batita. Kemudian lipatan kulit, tebalnya lipatan kulit pada daerah triceps dan scapula. Merupakan refleksi tumbuh kembang jaringan di bawah kulit yang mencerminkan kecukupan energi. Kecukupan sama ya, sebenarnya ini juga untuk melihat bagaimana gizi bayi. Oke, ini penilaian perkembangannya nanti saya jelaskan pada slide selanjutnya. Ya. Sebentar teman-teman, saya siapkan slide selanjutnya. Ini yang tadi saya perlihatkan di depan. Saya mau izin sebentar ke belakang, boleh teman-teman ya? Sebentar saja. Baik. Oke. Sudah. Oke, ini pertumbuhan ya, bertambahnya jumlah dan ukuran sel. Perkembangan. Nah, ini yang kemarin sudah kita ulas. Perkiraan tinggi badan kalau dilihat dari genetik. Ya, perkiraan tinggi badan kalau dilihat dari genetik. Tinggi ayah berapa, tinggi ibu berapa, kurangi 13 cm. Dibagi 2, kemudian sekitar 8,5 di atas atau di bawahnya. Ya. Ya. Balik ke antropometri yang berat badan tadi ya. Berat badan tadi disampaikan di depan semua sih ya, bagian antropometri utamanya pada BB dan juga TB. Nah, itu genetik, pasti genetik ya. Tetapi ada hal lain lagi, faktor yang juga mempengaruhi. Asupan nutrisi, penyerapan usus dan pengeluarannya, apakah normal atau tidak, aktivitas fisik, hormon, metabolisme, adakah dia punya penyakit, ya, kadar air dan juga kadar lemak. Ini lingkar kepalanya tentu berhubungan dengan volume otak, dan memang selama lingkar kepalanya besar, ya, dan itu masih dalam kapasitas normal, ya, biasanya menjadi salah satu indikasi IQ, ya. Nah, tapi kalau makrosefali, ya ada kemungkinan dia retardasi mental ringan, retardasi mental berat, ya. Begitu juga dengan mikrosefali. Perhatikan kalau ternyata besok klien teman-teman itu saat kehamilan, kelahiran, atau penyakit sampai dengan si anak ini usia 3 tahun ya, ada riwayat ketidaknormalan atau mengalami penyakit-penyakit tertentu. Karena ini erat dengan kejadian retardasi mental. Ini yang perkembangan kemarin kita ulas. Saya agak cepat di sini karena ini review-review saja. Nah, ini jadi kalau pertumbuhan tadi itu bertambahnya sel ya pada seluruh organ tubuh ini, sehingga nanti dia akan bertambah secara ukuran gitu ya. Kalau perkembangan ya, ini bukan ukuran tetapi kemampuan fungsinya yang bertambah. Ya, kemampuan fungsi organ-organ tubuhnya yang bertambah. Bukannya bertambahnya sel tubuh, sel organ yang ada di tubuh manusia, tetapi matangnya sel gitu ya. Matangnya organ tubuh itu, matangnya fungsi-fungsi sistem tubuh itu ya, sehingga dia meningkat kemampuan dari organ tubuhnya. Oke. Ada 4 poin ini kalau kita perkembangan ya, motorik kasar, motorik halus, sosial emosional dan perilaku, dan juga bahasa ya. Bagaimana kemampuan dia mendengar, bagaimana kemampuan dia bicara.
Jadi 4 poin ini yang bisa kita lihat dari dengan apa yang berperan genetik jelas, bagaimana ayah, ibu, nenek, kakek ya. Nah, makanya kalau teman-teman tahu kondisi anak berkebutuhan khusus spesifik, ya, tidak ada ABK, ada ABKS. Beda, ABK itu anak berkebutuhan khusus. Ya, kalau ABKS itu anak berkebutuhan khusus spesifik saja. Jadi secara selebihan dia itu bisa masuk kategori anak normal, tetapi ada kondisi yang menjadikan dia secara genetik biasanya ya, itu agak kesulitan untuk memahami satu atau beberapa poin. Contohnya pada anak-anak disleksia. Ya, anak-anak disleksia kayak Deddy Corbuzier ya, itu dia disleksia. Dia disleksia dan menurun pada anaknya Aska. Teman-teman tahu ya, Deddy Corbuzier ya? Tes. Tahu. Oke, tahu. Itu kan ada anaknya Aska ya. Dia itu pun disleksia. Jadi dia akan sulit sekali menentukan perbedaan kanan kiri, B, D, P, nah, 5 ya, S sama Z ya. Itu dia kesulitan untuk membedakan angka maupun oke lah, itu kita akan keluar nanti teman-teman masuk lagi keluar. Oke, jadi ternyata ada keturunan ya, ayah, ibu, nenek, kakek. Nanti bisa teman-teman misalnya ketemu klien yang seperti ini, oh anak sambil saya share screen. Oke. Terlihat teman-teman? Terlihat. Ya, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, belum. Saya belum buka kamera. Ya, selain genetik ya, kita lanjutkan lingkungan ya. Oke, lingkungan ini fisiko, biopsikososial ya. Nutrisinya bagaimana? Adakah dia hidup di area yang terpapar toksik zat kimia atau radiasi ya. Kalau di daerah saya ini kan daerah industri, kebetulan saya di pinggiran kabupaten dan banyak perusahaan-perusahaan batu ya, ini batu ini padahal ya, banyak perusahaan batu di daerah kami yang dia ambil batu, kemudian batu putih itu di pegunungan yang mengakibatkan daerah kami akhirnya kesulitan air ya, kesulitan air dan debu dari batu tadi ya, gunung batu tadi itu sungguh sangat mengganggu ya, sungguh sangat mengganggu. Apa genteng rumah gitu ya, kalau lewat di daerah apalagi yang dekat gunung sana, genteng rumah itu hampir semua kayak dicat putih tanpa mengecat gitu ya, tanpa mengecat gitu. Nah, itu padahal batu ya, batu bata di mana dia gunung-gunung yang alami ya. Nah, yang meskipun mungkin tidak ada toksiknya ya, tapi kalau dihirup kan ada partikel banyak yang terhirup itu masuk ke respirasi, alat pernafasan kita. Nah, bayangkan mereka-mereka yang hidup di dekat area pabrik atau area pembuangan limbah ya. Ada juga pabrik di tempat di dekat saya ini, pabrik kulit ya. Dan dia membuang hasil limbahnya itu di sungai. Di sungai. Ikan saja mati. Ibaratnya ikan di sungai itu ya, kalau pas dibuang pasti akan banyak ikan yang dia mati.
baunya, ya, itu kan limbahnya dibuang di sungai. Mungkin masyarakat sekitar tidak menggunakan air itu, tetapi aromanya yang keluar itu mau tidak mau pasti terhirup. Ya, tidak terlihat, tapi sejatinya kita menghirup toksik, kan gitu, racun. Dan tidak hanya di anak, ya, saat ibu hamil pun ini mungkin sudah masuk ke janin. Termasuk juga nutrisi. Ya, nutrisi yang mungkin kita kira itu sesuatu yang tinggal di area laut. Orang yang tinggal di pinggiran laut, kemudian saat hamil, ya, dia banyak diberi makan ikan. Ya, ikan laut kan sehat nih. Orang mikir makan ikan laut sehat. Ya, tetapi tidak banyak orang tahu bahwa ikan laut ikan laut dalam, ikan laut dalam aja. Yang basicnya hiu, hiu kecil itu apa, kalau di sini namanya apa ya, saya tinggal di Pantura dan itu banyak sekali dijual di pasar-pasar dan memang enak ya, bagus nggak apa, tapi kalau terlalu sering ya itu juga hati-hati karena dia paparan toksiknya cukup tinggi ternyata. Karena laut kita pun memang mau tidak mau sudah tidak seutuhnya bersih. Oke, kebersihan dan sanitasi sosial ekonomi keluarga tersebut, ya. Keluarga kita bersih, tetapi tetangga tidak, ya, maka itu bisa berdampak juga. Itu bisa berdampak juga. Kita selalu membersihkan segala macam di got depan rumahnya. Dan saat kemudian hujan, air got akan membawa sampah itu sampailah di tempat kita. Atau taruhlah di rumahnya masing-masing tetangga kita. Kemudian banyak nyamuk di sana, kira-kira apakah nyamuknya hanya di situ saja? Tidak. Saat dia beranak pinak, dia pun akan sampai ke tempat kita, kan gitu. Akhirnya keluarga kita bisa terdampak. Ada yang tinggal di daerahnya dekat dengan ternak ayam apa? Bukan ayam kampung, ayam apa nak? Ayam horn itu loh, ayam potong. Yang biasanya dibuat rumah panggung dari kayu-kayu. Ada yang rumahnya dekat seperti itu? Iya, Ibu ada. Dekat Iya, ya, Bu, ada ada, ya. Bu. Nah, teman-teman ingat, Bu. Oke, kalau pas musimnya atau mungkin musim seperti ini ya, banyak sekali lalat. Kotoran mereka itu larva juga ada waktu datang ke sana, lihat di bawah. Kalau tidak dirawat, kemudian dikelola dengan benar, itu bawah itu larvanya banyak sekali. Ya. Kemudian nantinya akan banyak sekali lalat, kemudian nyamuk ya. Dan pasti sampai di kita. Tidak hanya di kandang itu saja. Benar nggak? Benar. Lalat banyak sekali. Iya, Bu. Seperti itu. Jadi artinya untuk kebersihan dan sanitasi ini tidak cukup hanya diri kita sendiri. Mestinya ya paling tidak satu lingkungan kita. Ya. Tapi kita bisa memulainya. Karena kalau tidak ada yang memulai maka tidak akan berhasil kan. Jadi kalau kita sudah bersih, maka PR selanjutnya adalah bagaimana mengedukasi kanan kiri kita, sehingga nanti akan menjadi lebih luas circle-nya. Sosial ekonomi, ya. Memang orang yang ekonominya lebih bagus, kesempatan dia untuk mendapatkan gizi yang lebih baik lebih besar. Tetapi ternyata teman-teman, ya, ternyata saat ini ekonomi yang bagus itu juga membuka kemungkinan untuk dia terpapar pada gaya hidup yang tidak sehat. Ya, gaya hidup pop, ya. Jadi makannya pilih yang fast food,
yang dia pikir mahal tapi tidak sehat, kan gitu. Dia pikir mahal tapi ternyata tidak sehat. Dan ternyata selama edukasi atau pendidikan atau keilmuan masyarakat itu bagus, ya ekonomi yang kurang pun dia sebenarnya bisa memenuhi kondisi gizi keluarganya. Kalau pengetahuannya punya. Dengan apa? Oh, nanam sayur sendiri di pekarangan. Ya, kalau di desa, kalau kita bicara di desa, maka biasanya tanahnya sih masih banyak. Ya, tanahnya masih banyak. Bisa menanam. Kalau misalnya harus di kota, sekarang banyak sekali orang-orang yang membuat kebun di dalam rumah atau mungkin di atap rumah ya. Kalau di kota-kota besar yang sudah ada banyak lahan itu, ya. Selama pengetahuannya ada, tapi di saat dia tidak cukup pengetahuan, maka dia tidak akan melakukan itu. Ya, apa ekonomi dan sosialnya ini akan tambah turun. Ya. Jadi kembali pada pengetahuannya, apakah hal tersebut cukup paham atau tidak. Gitu. Obat-obatan, kemudian lingkungan pengasuhan, pemberian stimulus atau rangsangan. Ini efeknya besar sekali, teman-teman. Pemberian stimulus atau rangsangan, pembiasaan. Ya. Anak-anak yang dia itu ibunya paham, mulai dari mungkin usia batita, ya di bawah 3 tahun, itu mulai banyak sekali stimulasi yang dirangsang, ya, banyak dipegangkan, jadi bukan pilih-pilih, nggak boleh makan yang dia pikir itu nggak sehat, tapi sebenarnya nggak apa-apa gitu, sebenarnya sehat gitu ya. Anak-anak nggak boleh makan, nggak boleh bermain di area yang menurut dia kotor, ya menurut dia kotor, padahal sebenarnya nggak masalah. Ada yang membahayakan, kadang kan juga ada yang ulut-ulutnya itu ya. Misalnya kita siapkan, kita sudah tahu pasir ini adalah bersih, tidak ada hewan atau serangga yang bisa menyakiti anak kita. Ini bagus sekali untuk merangsang halus, coret-coret, dia mengenal gambar, mengenal warna, coret-coretnya ya. Kadang ada orang tua yang merasa bahwa jangan ngotori, gitu. Jangan ngotori. Semakin dibatasi setiap gerak langkahnya, artinya minim stimulasi. Terus banyak sekali sekarang kalau keluar itu saya sering lihat ada ibu-ibu yang dia ada bawa balitanya atau batitanya, karena ibunya itu sibuk melayani pembeli, batitanya berada di samping, diem karena dipegangi gadget, karena dipegangi handphone. Kualitas pengasuhan, selama dia tidak bersama ayah ibunya, ini bagaimana pengasuhinitasnya? Kadang orang tua tidak cukup menilai, yang penting ada orang yang mau nemeni anak gitu. Padahal ini signifikan sekali, akan membentuk bagaimana kemampuan anak. Teman dan kalau dia sudah masuk usia sekolah atau prasekolah, prasekolah itu dia sudah interaksi dengan orang lain ya. Maknanya dia akan tular, cara apa yang disampaikan atau cara ngomongnya, bahasa yang digunakan ya pasti akan terinfluence ini si anak dari interaksi dengan teman-teman. Apa yang dibutuhkan anak? Asah, asih, asuh ya. Asah, asih, asuh. Asah itu berarti melatih, menstimulasi. Oh, sekarang pegangi pensil. Pegangi pensil awalnya gini ya mungkin. Ya, jadi pokoknya diremek gitu. Nah, semakin tambah dia usia, oh semakin tahu awalnya gini, oh berarti tahu, oh megang pensil seperti ini. Ya, ini karena latihan yang diberikan oleh orang tuanya. Kemudian asah, asih, asih kasih sayang, emosi, kelekatan, kedekatan, tidak ada kedekatan tanpa kelekatan.
tidak ada untuk anak ya, untuk anak tidak ada kedekatan tanpa kelekatan. Kelekatan itu apa? Ya peluk, cium, nempel, lekat. Lekat itu pasti dekat. Oke, asih, kemudian kebutuhan fisik biomedis ya asuh ya, makanan kalau memang dibutuhkan multivitamin, misalnya dibutuhkan susu. Oh ya, tentang ingat saya ini terkait sosial ekonomi tadi. Sekarang ini kondisi sudah bagus sekali, teman-teman. Kalau di daerah teman-teman sana di rumah, SKM atau susu kental manis, tahu ya susu kental manis, bendera apa itu ya, di tempat teman-teman dipakai buat minum susu, buat buat minum susu, maka nanti pakai itu susu kental manis itu, atau dipakai untuk apa SKM itu? Dulu di kental manis itu kalau sini maka kalau beli susu untuk anak itu pakai susu. Sekarang ada sasetnya, cair, primer, itu berarti misalnya ada es krim, dipakai topeng atas. Glukosanya sangat tinggi sekali. Glukosanya sangat tinggi sekali. Glukosanya itu merusak enggak sih kalau tinggi? Merusak. Orang dewasa saja merusak, apalagi anak. Ya, apalagi anak. Ya. Sekarang tapi akan keluar atau tidak boleh menuliskan susu dalam krimer tadi dan susu kental manis tadi. Karena memang itu bukan untuk diminum. Kalau topping itu kan tidak akan sebanyak kalau bikin susu ya, kalau dibikin dicampur sama air itu kan banyak sekali. Tapi kalau topping paling bagian atasnya saja. Itu mumpung tadi ingat sosial ekonomi, karena memang banyak sekali yang secara ekonomi itu rendah, pikirnya itu susu. Ya, jadi bergizi untuk anak. Lack of education, kurangnya informasi pendidikan yang dia terima. Oke, saya kebutuhan fisik biomedis, ini nutrisi adekuat dan seimbang, gizi seimbang, sehat. Nah, apa? ASI eksklusif 6 bulan tambahi MPASI ya, dan makanan anak ya, dimulai dari makanan yang lembut, mungkin jus ya, kemudian nasi lembek ya, dan seterusnya. Itu kenapa mencukupi ini teman-teman kan, ini juga perlu diedukasi karena masyarakat kurang paham bahwa anak itu sejatinya tidak akan picky, tidak diajar akan picky kalau tidak dari orang tua. Ya, biasanya orang tua yang membuat masakan karena dia tidak paham bahwa anak ini sebenarnya belum terlalu membedakan mana yang dia itu asin, mana yang dia itu manis ya. Sebenarnya dia tidak akan belum terlalu bisa membedakan gitu ya. Jadi dia apa? Tetapi kalau orang tua itu pikirnya orang tua yang enak, yang punya banyak garamnya cetol, rata kan gitu. Jadi akhirnya apa yang dimakan orang tua dan bumbu aneka macam tadi juga diberikan ke anak. Ini awal dari picky. Karena dibiasakan seperti itu, saat kemudian dia makan sesuatu yang tidak kuat rasa, dia memilih untuk tidak mau makan.
dari dewasa. Tahun pertama, kemudian 12 kedua, ya. Kemudian saat usia 18 tahun untuk anak perempuan sekian, untuk anak laki-laki sekian. Ya, lingkar kepalanya. Pada area batita, ini pertambahannya. Ini pertambahannya. Ini bisa menjadi patokan teman-teman. Oh, dulu lahir likanya berapa, lingkar kepalanya berapa. Ini bisa menjadi patokan. Oh, berarti 6 bulan ke menjadi bagaimana, akan menjadi bagaimana. Kebutuhan dasar untuk tumbuh kembang optimal, ya, biasanya ada kesulitan makanan, ya, langsung makan. Adakah penyakit? Bagaimana perhatian kemainan? Atau kadang ada orang tua itu berpikirnya biar anak itu mau makan, itu diselimurno. Apa ya istilah teman-teman yang paham diselimurno? Diselimurno itu dibuat dia tidak merasa kalau makan sambil lihat TV, makan sambil diajak jalan-jalan, ya. Jadi tidak fokus duduk. Sebenarnya juga proses mendidik makan yang salah. Yang ada nanti semakin dewasa dia tidak akan mau makan atau tidak kesulitan untuk makan, duduk fokus makan. Jadi dia kalau makan ya bisa di sambil TV, tapi TV-nya kemudian yang dilihat, makanannya dia lupa. Sambil jalan-jalan, maka kalau tidak seperti itu, dia tidak akan sulit. Bu, berarti bagaimana Bu cara makan yang benar? Duduk. Ajari, ini adalah pembelajaran untuk si bayi juga. Duduk, kita makan, anak makan. Itu dengan anak dia, kita makan dengan. Jadi saat kita makan, dia lihat kita. Kita ajari dulu 1-2 kali, ya. Sekali, 2 kali diajak sambil nonton TV, sudah, nanti dia akan belajar bahwa, oh, enak seperti ini kok. Jadi setiap kali tidak dikasih lihat TV, maka dia tidak makan. Nangis tantrum akhirnya. Oke, maaf, agak melenceng. Makanannya bagaimana? Bentuk, warna, bau, rasa. Dia melihat contoh dari orang tua, saudara, atau temannya. Sehingga dia menjadi picky. Oh, ada temannya yang padahal perilaku pengasuh yang memaksa, nggak mau, kayak hobi. Kalau suruh makan jadi sedih, jadi kayak trauma. Oke. Bisa diberi suplemen, ya, hanya kalau perlu, ya. Kita lihat bagaimana masalah